lagi dalam Baper Reaction. Mantap. Jangan pernah bosan, gila bercanda. Oke, hari ini kita mau recap apa nih, No? Nah, hari ini karena Oktober terkenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Oke. Dan kita ini adalah pemuda-pemuda. Masih ya, kelihatan muda, puji Tuhan. Oke. Ya kan? Ya, masih muda lah. Oke, kita mau recap apa nih? Sebab muda kan ini udah puluhan tahun ini, ya kan? Kita akan lihat ternyata ada fakta-fakta unik di mana dasarnya adalah toleransi, bro. Oh gitu ya? Ya iya, karena mungkin banyak kayak agama-agama selain saudara-saudara kita Muslim, emang minoritas. Tapi jatuhnya bukan berarti kita nggak berjuang. Ternyata orang-orang daripada selain saudara kita yang Muslim juga berjuang di dalam kepemudaan ini. Benar. Gitu. Nah, coba kita lihat ada videonya nih yang dikasih sama Jeremy. Iya. Bukan Jeremy Teti ya, Jeremy Budi. Jeremy. Sejarah lahir perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme memasuki sejarah baru dengan bangkitnya sejumlah pemuda mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan nasional. Tapi bukan ormas nih ya? Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, di mana pesertanya terdiri dari organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Batak, Jong Islamican Bond, Jong Sumatran Bond, dan lain-lain. Selain itu juga turut hadir para perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. PPPI kemudian memprakarsai dilaksanakannya Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung berbeda yang dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katolik Jonglingen Bond, Lapangan Banteng. Saat itu Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian Muhammad Yamin menyatakan ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 Nah, ini yang disahkan ya akhirnya ya. Bioskop membahas masalah pendidikan. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan hasil rumusan Kongres. Berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Enggak sampai 5 ya? Oke. 3 ya. Ini ada 5 butir. 5 butir ya? Ini ada fakta-faktanya nih kayaknya ya? Iya. Ini tim kami sudah buat ini, No. Coba kita lihat ya. Fakta-fakta ini Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda 1928, No. Nah, ada fakta unik nih. Oke. Yang pertama, Belum ada nama. Apa ini Sumpah Pemuda ya? Iya, jadi belum disebut Sumpah Pemuda waktu itu. Oke. Jadi belum ada nama pada awalnya. Ikrar yang dibacakan dengan lantang tersebut belum ada nama atau judul. Barulah setelah beberapa hari kemudian diberi nama Sumpah Pemuda. Oke. Gitu. Di situ aja dari kita lihat sejarah ya, dari itu belajar kita kan tahu ada Jongjong ya. Waktu kita main Surabaya juga masuk ke museum apa itu? 10 November ya. Yang musim pahlawan ya. Musim pahlawan. Ada suara Bung Tomo lagi ngomong kan. Dengan gegar dia ngomong. Ada Jong Maluku. Ada Jong Sumatera. Jong Java gitu. Jadi itu disebut duluan tuh Jong Maluku. Jong Maluku duluan nih. Karena Jong Maluku kalau perang tuh paling depan. Iya benar. Pokoknya nggak mundur. Nah itu lagi perang. Pele putus Malintang patah itu. Jadi artinya bahwa Indonesia ini Sumpah Pemuda aja itu menggambarkan sebuah keberagaman. Benar. Ya kan? Bahkan keputusan nama aja itu setelah Kongres berkali-kali diadakan, divonis, difinalkan, akhirnya divoniskan nama gitu. Benar. Berarti kan dalam satu arti bahwa keputusan itu kan keputusan bersama ya. Benar. Ada demokrasi gitu. Oh, keren banget tuh. Ada keberagaman agama, suku kayak gitu. Yang kedua nih, fakta unik ya dirumuskan melalui banyak bahasa.
Pertama ditulis oleh seorang Melayu, yaitu Muhammad Yamin. Lalu dibantu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang juga mengerti oleh orang Belanda, yaitu Charles Adrian van Ophuizen. Kayak gitu. Terus yang ketiga, no? Yang ketiga ini tidak ada kata merdeka. Oke. Pada Kongres Pemuda yang kedua karena terdapat polisi Belanda yang hadir. Kan. Iya, beriman tapi juga berlogika ya. Jadi mereka lagi kongres diawasin sama polisi. Iya. Jadi asal jangan ada yang cepu aja. Nah itu, ya kan? Bapak itu merdeka tuh. Iya. Pakai kata merdeka dihilangin dulu. Ini fakta-fakta unik terus. Benar-benar. Yang keempat, pertama kali nih Indonesia Raya diperdengarkan. Oh gitu ya. Gue baru tahu gue. Apa guru bolos kayak waktu belajar sejarah ya? Indonesia Raya diperdengarkan di Kongres Pemuda tanpa syair. Oh, hanya dengan biola. Oh, keren. Jadi disangkanya ada home band kan? Indonesia Raya kan ada kata merdekanya. Iya. Jadi nggak di ini gitu kayak sebenarnya mereka nggak tahu tuh orang-orang Belanda ternyata itu adalah lagu kemerdekaan. Dia cuma dengar, oh enak ya musiknya ya. Dibikin instrumental doang. Iya, kan ada home band nih kan, ini home band nih. Oke, Niji nih ya. Iya. Rapat ketiga, yang kelima terakhir, rapat ketiga Kongres Pemuda kedua diadakan di rumah seorang Tionghoa. Wow. Bernama Si Kong Lian. Nah, akhirnya gedung tersebut dijadikan gedung Museum Sumpah Pemuda. Wih, keren loh. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita belajar bahwa kalau hari-hari ini bangsa Indonesia lagi dilanda dengan kayak isu-isu toleransi. Iya. Banyak ada namanya Islamfobia, ada namanya Kristenfobia. Polarisasi. Suku, ras dan agama. Ternyata asing gitu kan. Ternyata semuanya Sumpah Pemuda ini dirumuskan bukan hanya satu golongan. Iya. Iya gak sih? Iya. Ternyata yang mungkin kita pikir minoritas, yang kita mungkin orang-orang yang kecil, kelompok kecil, kayak Kristen, kayak Tionghoa, mungkin ada Hindu, ada Buddha. I believe that itu ternyata juga berjuang buat Indonesia. Benar. Islam, Kristen, Tionghoa, terus Buddha, Hindu, ya kan. Bahkan mungkin agama-agama kepercayaan juga, ya kan. Gitu. Bahkan ini aja dipakai nih di rumah. Apa namanya? Yang Tionghoa. Namanya itu bukan nama orang Betawi banget ini, bukan nama orang Sunda banget nih. Si Kong Lian. Pasti sipet matanya kan gitu. Maksudnya pada waktu itu kan pasti nggak ada nih yang bilang, wah asing. Ya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Nggak mungkin. Makanya sedih guys kalau sekarang itu Sumpah Pemuda tuh harusnya roh yang dulu itu kita bakar lagi nih sekarang nih. Harusnya gini. Kalau menurut gue juga para pemuda ini sebenarnya harus jadi agen perdamaian. Harus gitu. Ya kita bisa main sama siapapun, nggak terbatas. Bener. Kita bisa nongkrong sama siapapun. Yang penting satu tujuannya adalah bukan pecah belah, gitu loh. Bangun bangsa. Karena pemuda-pemuda zaman sekarang harusnya bisa. Mungkin orang-orang tua pada berantem, mungkin orang-orang tua pada saling nggak suka. Tapi kita harusnya tetap bisa main bareng. Iya. Minimal kalau ada gini loh, di medsos itu kan emang ada orang buzzer ya gitu. Emang dia kerjanya ada memecah belah gitu. Karena ada kepentingan politik kan gitu. Benar. So kalau kita anak muda yang waras gitu, kita tahu spirit Sumpah Pemuda seperti ini, kita harusnya jadi orang yang memfilter itu. Benar. Guys, yuk come on anak muda, jangan mau terkecoh, jangan mau hipnotis atau terpropaganda, termakan gitu sama hal-hal kayak gini. Harusnya kayak gitu. Oke, menurut gua satu pemuda aja yang bisa memfilter di medsos, kurasa tuh bisa berdampak besar ya. Benar. Apalagi ada berapa ribu pemuda, bahkan jutaan pemuda gitu. Benar. Apalagi ada motor lewat. Ada motor, pemuda bukan? Nah gitu ya. Makanya sedih banget sih. Maksudnya gini loh. Yuk, dalam kita sekarang lagi rangka Sumpah Pemuda nih ya. Kita harus minimal kita lihat nih roh apa, semangat apa, spirit apa yang dibangun pada Jongjong pada waktu itu. Mereka udah pada meninggal nih, kan? Udah pada kagak ada semuanya. Tapi kita berharap roh dan spiritnya, nilai-nilai itu jangan sampai meninggal juga gitu. Kita hidupkan sampai sekarang. Makanya sebenarnya kemerdekaan itu bukan dirumuskan oleh satu golongan gitu. Bukan berarti kenapa Indonesia bisa merdeka, Indonesia bersatu? Karena orang yang lo anggap jahat mau duduk bareng sama lo sama-sama, dan lo mau duduk bareng sama mereka gitu loh.
Kan mungkin terkadang kan kita ngeliat, wah agama ini jahat, agama ini. Tapi mereka tuh nggak pikirin itu gitu. Tapi mereka pikirin adalah gimana duduk bareng, mikirin kemerdekaan daripada Indonesia. Iya, iya. Dan prasangka buruk itu kan cuma bilang, oh lo jahat. Itu kan cuma kayak pemikiran kita doang kan. Iya. Belum tentu orang itu jahat. Oke. Makanya selalu gue bagiin adalah gini. Sebenarnya bukan ajarannya yang jahat, bukan agamanya yang jahat, tapi emang orang yang jahat kebetulan agamanya misalnya Kristen. Iya. Jadi Kristen yang kena. Mungkin ada orang jahat yang kebetulan agamanya adalah Muslim. Oke. Jadi orang Muslim yang kena. Gitu. Makanya sebenarnya orang-orang jahat itu adalah sebenarnya hanya oknum belaka. Oke. Berarti emang udah nongkrong aja dulu, ya kan? Nongkrong dulu sama beda agama, nongkrong dulu sama beda ras, suku dan agama. Kita nongkrong sama orang Padang seru, ya kan? Kita nongkrong sama orang Aceh pernah ya? Benar. Seru gitu. Terus mereka juga pernah nongkrong sama orang Papua gitu ya? Iya. Si Ustadz Faiz, ya kan? Yang baru umroh kemarin ya? Iya. Orang Papua. Dia pernah ngobrol sama orang Papua yang gak kirain Faiznya orang Papua. Iya. Yang di mana, di Semarang ya? Dia, wah seru gitu-gitu. Maksudnya itu yang kayak gitu-gitu nih. Benar. Jangan sampai dulu Sumpah Pemuda orang datang berkumpul untuk kemerdekaan Indonesia. Mas sekarang pemuda ngumpul satu tempat mau menghancurkan Indonesia. Iya. Ya kan, aduh. Jangan Come on, lah, guys. cukup. Support Indonesia. Oke, mungkin lu gak suka politiknya. Support dalam hal yang lain. Benar. Kayak gitu. Kita anak muda cuy. Ya, mungkin kita nggak saudara seiman. Ya. Tapi kita ini saudara di dalam kemanusiaan. Benar. Jadi kalau lo susah ya gue bantu. Benar. Ya, kalau gue susah tolong dibantu lah. Intinya kan kayak gitu. Maksudnya adalah kalau orang berbuat baik itu, kalau kata Gus itu, dia nggak akan tanya apa agama lo. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya cukup kita berusaha berbuat baik sesama kita. Coba kita komunikasikan apa yang salah, apa yang enggak gitu. Nah, menurut tuh Dino, karena kita sedang menjelang Hari Sumpah Pemuda, menurut tuh urgent nggak nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dulu tuh dibangkitkan lagi untuk sekarang dengan keadaan sekarang? Menurut tuh gimana? Sebenarnya bukan urgensi atau bagaimana. Harusnya nilai-nilai kepemudaan Sumpah Pemuda itu harusnya udah jadi udah terpatri dalam hidup lo. Nah, sekarang apakah pudar atau biasa-biasa aja? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih agak pudar. Kalau menurut gue ya. Iya, kenapa? Karena sekarang ini lu gini lah, Dok. Dulu waktu kita kecil nih nongkrong di masjid, tidur di masjid is okay kok. Iya. Iya gak sih? Iya. Tapi kenapa sekarang kok kayak seakan-akan sesuatu yang aneh gitu. Ketika kita ada orang Kristen main di masjid. Benar. Gitu loh. Kita dulu mereka pada puasa, kita ikut buka puasa, pada kita nggak puasa, sama. Iya, benar. Bukan penistaan, bukan apa-apa. Benar. Ya kan? Nah, hal itulah yang kenapa gue bilang udah mulai pudar, karena ada oknum-oknum mungkin yang menanamkan hal-hal yang salah. Nah, ya gitu. Ya, benar. Jadi harapannya sih di Sumpah Pemuda itu kita ini lagi ya, kita bangkitkan lagi sih ya roh-roh toleransi. Karena ngomongin kemerdekaan ya, banyak juga tokoh-tokoh dari Kristen, dari umat Hindu dan Buddha, Islam dan lain-lain semuanya yang gugur. TB Simatupang, John Lemena, ya kan, ngomong banyak sekali. Pastor-pastor juga ikut merdeka, bahkan dia sampai gugur ya di medan perang. Ustadz, kiai, ya kan, para biksu dan lain-lain semuanya ikut gitu. Maksudnya, come on, kita Indonesia harapannya sih dimulai dari anak muda dulu nih, ya kan? Dan dimulai yang paling pertama dari handphone aja dulu lah gitu kan. Jangan ikut-ikutan deh kalau ada hal-hal yang polarisasi sifatnya kayak gitu. Kita dulu enaknya main bareng. Orang pada lebaran kita ikutan salaman ya, terus dapat duit ya kan. Sekarang mikir dulu. Gua enggak pernah dapat duit sih. Kalau dapat duit gua dapetnya ketupat pasti. Habis itu beli tembakan yang pelurunya karet ya kan. Terus kalau kena muka nangis ya kan. Nah gitu tuh. Seru banget itu. Kalau sekarang lebaran ya seru sih juga seru, gitu. Cuman tapi intinya kitanya mungkin udah ngebatasin diri. Benar. Karena ya begitulah ya. Semoga sih Indonesia tetap terjaga gitu. Karena jadi Indonesia ini ditakdirkan bukan hanya diinjak oleh satu agama, satu golongan atau satu ras. Tapi Indonesia ini udah ditakdirkan untuk ditempati oleh berbagai macam agama, suku dan ras. Iya. Dan ditakdirkan untuk berbeda ya. Untuk berbeda. Tetapi berbeda itu adalah berwarna, ya kan? Berwarna. Kalau satu doang kan bosen ya? Bosen. Gitu.
Tapi kalau istri mah jangan bosen ya. Iyalah. Iya. Oke. Kalau pacar nggak bosen satu mah ya. Iya. Satu aja belum habis bro. Iya. Yaudah. Dari mana nih? Cipanas sampai di sini hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Thank you. Sumpah gue muda. Sumpah gue masih muda. Oke. God bless you. Dah.